jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Tema kita adalah jangan tertipu dengan penampilan. Kita sedang membahas tema tentang orang-orang yang memanfaatkan posisi dan penampilannya untuk berbuat zolim kepada orang lain. Memanfaatkan posisi dan penampilannya untuk berbuat zolim pada orang lain. Ustadz Maulana belum terjawab nih. Iya. Balasannya apa untuk orang seperti itu? Apa balasannya bagi orang yang menipu dengan penampilannya? Mohon penjelasannya Ustadz. baik. Silakan. Emosi saya. Udah emosi nampaknya nih. Silakan Ustadz biar banyak, biar gak ada lagi yang ketipu maksudnya. Iya. Makasih banyak Mas Sony, izin Bunda Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, bismillahirrahmanirrahim. Memuare semoga kita terhindar dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ketahuilah hidup ini sebentar. Hidup ini sesaat saja. Dan ketahuilah semua yang kita lakukan di muka bumi ini ketika kita hidup akan diminta pertanggungjawabannya. Makasih banyak, di mana-mana yang namanya jabatan pasti ada sumpah. Memakai seragam, memakai sesuatu itu luar biasa, tidak sembarangan. Saya salut bahwa sebenarnya pakaian seragam itu waktu di sekolah kan baju-baju sekolah itu. Seragam sekolah ya. Ya seragam sekolah, ya, apalagi ada lambangnya. Tidak Iya. boleh sembarangan. Nanti dipakai orang macam-macam. Itu kan membawa nama alma mater, membawa nama sekolah. Dan begitu pula pakaian yang kita gunakan ini mewakili. Makanya saya sejak dulu dari SMP Sanawiyah kelas 1 saya sudah pakai baju koko sampai sekarang. Itu udah ciri khas Ustadz Maulana Iya. sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi sejak tahun 88 atau 86 lah. Saya sudah pakai baju koko sampai sekarang. Kebayang berapa lama itu. Allah. Aku pernah lihat orang kayak gitu, tapi cuma satu-satunya yang berenang pun pakai baju koko sekolah. Masa sih? Ya ampun. Kenapa? Ini bagian dari diri kita. Ingat ya, kalau pertanyaannya Mas Sony, apa balasan orang yang memanfaatkan posisi dan penampilan untuk berbuat kezaliman? Ada 3. Dari sekian banyaknya, karena kalau mau dibahas semua nggak mungkin cukup waktunya. Ini 3 ini terpenting ya Ustadz. Ya, yang pertama, ketika orang yang melakukan kezaliman itu memanfaatkan posisinya, hati-hati. Sebenarnya sudah hilang keberkahan. Mungkin dia berhasil menipu orang, mungkin dia berhasil mendapatkan apa tujuannya. Tapi apapun yang kau dapatkan sudah hilang keberkahannya. Itu balasan. Langsung, karena zalim itu kan langsung dikasih cash di dunia. Langsung dikasih cash di dunia dosanya. Mungkin dosa-dosa lain mungkin nanti ditunda nantilah. Tapi kalau kezaliman itu langsung nampak. Terbukti dengan hilangnya keberkahannya. Kemudian orang yang seperti ini akan hina sebenarnya. Kebayang gak? Udah anda enak lah. Semua orang sudah tahu keburukannya. Jadi hina dia. Apalagi kalau sudah masuk dalam ranah hukum, dipenjarakan, itu kan malu itu. Ada sanksi sosial juga Ada ya. sanksi sosial, itu betul. Allah. Sanksi sosial itu bahaya. Jadi orang tidak akan percaya lagi sama dia. Jadi jatuhnya hina. Kemudian maaf, kalaupun dia merasakan, tapi tidak ada kenikmatan. Hilang kenikmatannya. Maka balasannya itu 1, hilang keberkahan. 2, hina dalam hidupnya. Dan yang ketiga, hati-hati, apa itu? Tidak ada kenikmatan. Atas apapun yang dilakukan, tidak ada nikmatnya itu. Kebayang gak kalau orang, ini kan kita punya sting ya, apa? Insting. Iya itu, apa tadi? Insting. Ya, insting manusia itu pasti gini. Kalau apa aku tadi ngomong? Setting. Setting beda lagi ya. Insting itu sesuatu yang jika ada perasaan tidak enak. Coba lihat. Kalau dosa itu sesuatu yang menggelisahkan. Oh iya benar gelisah. Nggak usah jauh-jauh, kita belajar dari kucing deh. Itu kucing, kalau ikan dikasih, dia akan jalan. Nang ya. Suara apa tuh Ustadz? Suara saya. Suara kucing sih sebenarnya. Tapi dari saya. Itu dikasih. Tapi kalau dia mencuri ikan. Oh mengendap-endap ya. Kucing di masa itu luar biasa. Udah pintar buka kulkas. Ya, saya gimana caranya? Digini-gini. Digini-gini. Kena ada masalah. Emang Ustaz bisa ke kulkas Hebat juga ya. Gini-gini. Ya,
bisa buka Jadi, kulkas. binatang aja tahu kalau itu buruk. Ya Allah. Apalagi manusia pasti ada gini. Iya. Deg-degan ya. Ada kegelisahan. Gelisah. Itu berarti sesuatu yang buruk. Ya Allah, kalau udah kayak begitu berarti itu udah balasan-balasan yang jangan sampai deh kita ngelakuin itu ya Ustadz Maulana ya. Ya Allah, kucingnya bisa buka kulkas, ya Allah. Pintar banget Kucing ya. Ustadz Sam bisa buka brankas kayak. Dari seluruh tausiah Ustadz Maulana yang paling berkesan kucingnya. Kucingnya bisa buka kulkas, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kalau kita tidak mau merasakan itu semua atau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ya, mungkin yang punya seragam jangan sampai dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Karena kasihan kan kalau ada korbannya ya Ustazah Lulung Kalau ya. saya sih seragam pengajian. Seragam ngaji taklim saya pengajian. mah. Ustazah, kalau misalnya ternyata ada korbannya, terus dia terlanjur kena gitu kan. Cara menyikapinya bagaimana kan Terlanjur kasihan gitu. gitu udah terlanjur kena. Kayak aduh perasaannya nggak enak gitu kan. Bagaimana cara menyikapinya Ustazah Lulung? Mohon penjelasannya silakan. Mohon izin Ustadz Kasoni, ya Allah perasaan banget ya. Ya Allah, pemirsa. Yeay. Jamaah, Udah gitu kita kepancing lagi. Udah gitu kita kepancing lagi. Pemirsa iye gitu. jamaah, alhamdulillah. Iya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur dizolimi? Memang yang namanya kezoliman itu enggak orang aja menzolimi tapi kita pun terzolimi. Itu kita harus banyak-banyak dulu baca doa dari Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Betapa zolimnya aku sampai terjadi seperti ini. Apa yang pernah kita alami jadikan pelajaran hidup. Jangan sampai terulang kembali. Masa udah ke pengalaman pertama ketipu, kedua ketipu, ketiga ketipu itu namanya doyan. Ya kan? Nauzubillahi min zalik. Ini hanya karena tutur kata yang manis tadi. Berbungkus norma itu kalau dalam lagu ada tuh. Ya kan? Manis tutur kata dari mulut yang berbungkus norma-norma. Ye ye. Itu Gitu. lagunya siapa ya? Nggak tahu juga Ustadz. Ciptaan sendiri. Lagunya Nugi. Oh ada. Jadi kalau kita terjadi seperti ini boleh aja kita galau. Boleh tapi jangan panjang galaunya. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 214 dinyatakan yang namanya orang-orang beriman pasti banyak ujiannya. Entah tertipu, entah terzolimi, teraniaya. Yang penting kita punya sikap. Kenapa? Wazulzilu, goncang hatinya. Tapi harus apa? Harus yang namanya balik lagi kepada Allah. Innallaha khairum bima ta'maluna basir. Karena Allah sangat khabirun, sangat tahu apa yang kita rasakan dalam hati kita. Jadi jangan sampai yang namanya terjadi dua kali. Nah disinilah diajarkan oleh guru-guru kita. Zikir itu dari mulai yang namanya bangun tidur sampai tidur lagi jangan lupa. Dia suka ngeremehin sih. Masuk ke rumah aja lupa assalamualaikum. Padahal dalam surat An-Nur dinyatakan kalau masuk ke rumah ucapkan salam. Kalau ketemu orang ucapkan salam. Dari yang hal kecil-kecil ini kita suka meremehkan. Kadang keluar rumah aja lupa baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Ah udah bismillah aja. Padahal sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Dari hal kecil inilah, kecil-kecil kalau kata hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, itu akan menjadi yang namanya seperti kayu bakar yang kita kumpulkan menjadi banyak. Artinya apa? Biar kecil tapi kalau kita rutin istiqomah, ahabul amal ilallah adwamu hawain kola. Yang Allah sangat sukai adalah amalan walaupun sedikit tapi rutin. Nah ini. Dan yang kedua, balik lagi. Jangan sampai kita yang namanya bergaul dengan orang seperti itu. Masuk ke rumah aja ada doanya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rabbina tawakalna. Ya Allah dengan namamu aku masuk ke rumah ini. Dengan namamu aku keluar dari rumah ini beraktivitas. Nanti di jalanan tolong dijaga aku ya Allah. Wala rabbina tawakalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Itu masuk rumah, keluar rumah, mau makan, masuk kamar mandi. Itu coba kita pakai. Karena apa? Para ulama menyatakan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir bagaikan orang yang mati dengan orang yang hidup. Bahkan orang berzikir dengan tidak berzikir bagaikan ikan tanpa air. Jadi kalau orang yang namanya berzikir, ikan ada airnya. Coba kalau ikan tanpa air bagaimana? Enggak bisa hidup. Hidup kagak? Enggak. Ini dia makanya. Jadi mudah-mudahan yang sudah terlanjur terjadi balik lagi. Sembuhkan hati ini, cari pergaulan yang bisa membawa semangat. Jangan lagi cari pergaulan yang bikin kita jadi jatuh. Hargai diri kita. Karena kita ini berharga. Bayangin ada yang namanya kalau kita minum teh taruh di plastik harganya di 500 perak. Teh taruh di gelas harganya jadi 7.000. Teh taruh di hotel, di gelas kristal jadi lebih mahal. Maka tempatkan diri kita. Jangan sembarangan makan Masya bergaul. Allah. Heran deh ya. Keren banget Bener tuh nggak? analoginya Dari tuh. 500 Filosofinya perak bagus bisa banget. jadi Iya, 70.000 aduh. itu namanya teh. Padahal cuma beda tempat. Tempatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Hanya Allah yang mengangkat derajat kita walaupun pernah terzolimi. Kenapa? Ata ibu minazanbi kaman la zanbalahu. Dulu pernah berdosa, dulu pernah zolim. Tapi bertaubat, orang yang bertaubat
laksana orang yang tidak pernah punya dosa. Jadi yuk Masya Allah. kita cari teman-teman, lingkungan yang baik. Mudah-mudahan Allah kasih kita alarm-alarm di hati. Ya enggak? Oh, Alarm tuh harusnya alarm di alarm di hati. hati tuh ada. Kadang-kadang kita suka menyepelekan. Ntar takutnya seuzon. Tadi guru kita menyatakan antara waspada dengan prasangka beda-beda tipis. Benar, karena kalau prasangka belum pernah ngalamin. Kalau waspada udah pernah ngalamin. Kemarin saya terzolimi, kemarin saya ketipu, kemarin saya namanya harta benda habis semuanya. Gara-gara penampilan dia. Nauzubillah, nauzubillah. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Berarti kalau- Apalagi tadi masalah teh. Itu pengalaman banget. Oh, jangan-jangan sekarang jualan teh juga. Oh iya. Baik, Jualan Masya Allah. kopi. Jualan kopi. Berarti kalau misalnya kita sudah mengalami itu, kita belajar untuk menyembuhkan hati, belajar untuk supaya tidak tertipu Betul, lagi ya. Terima benar. kasih Ustazah Belajar, Lulu belajar, untuk dan penjelasannya. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Guru saya hari ini Masya Allah suaranya bagus-bagus nih. Mau dengar? Siap-siap ya. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, jangan lupa di-download buat nada deringnya ya. Masya Allah. Langsung aja yuk. Pertanyaan pertama dari Instagram Eka Mardiana 23. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang baik depan kita namun berbeda jika di belakang kita? Mohon dijawab Ustadz, terima kasih banyak sebelumnya. Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Berarti kita lebih waspada ya. Bukan lebih zuuzon ya. Lebih waspada. Menyikapi orang yang baik di depan. Namun beda di belakang. Gimana menyikapinya? Yang pertama yang harus kita camkan. Tidak memberikan kepercayaan padanya. Karena otomatis kita sudah tahu latar belakangnya, sudah lihat pengalamannya, berarti dia tidak bisa dikasih kepercayaan. Mungkin kita bisa ya, tapi harus diawasi. Kemudian yang kedua, menjaga pertemanan dengannya. Hati-hati, berteman boleh-boleh saja, tapi pertemanan yang kayak saking akrabnya, ini kan bahaya. Karena bisa jadi dia nanti menjual kita itu. Kata dia, itu jadi bisa jadi rahasia. Apalagi yang ketiga nih, saya minta tolong kalau kita sudah tahu orang ini baik di depan tidak baik di belakang atau menggunting dalam lipatan ataupun bahasa halusnya atau munafik lah atau apa namanya, maka jangan pernah memberitahu rahasia kita padanya. Bisa bocor itu. Waduh, pastinya kan kita bisa menilai seseorang Iya, ya Ustadz ya. iya, Baik, iya. terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya, iya, jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, mohon sembunyikan nama saya. Saya mengenal seseorang yang bisa dibilang teman dekat. Bekerja di salah satu instansi berseragam. Saya tahu karena dia suka cerita kalau dia suka modusin ciwik-ciwik dan berbuat zolim kepada mereka dengan memanfaatkan pakaiannya. Satu sisi saya ingin mengingatkan, namun merasa itu bukan urusan saya. Satu sisi saya takut kalau saya juga akan berdosa karena dia adalah sahabat saya yang sudah saya anggap keluarga sendiri. Mohon solusinya guru-guru. Wah kalau ini harus dijawab sama guru kita yang habis liburan nih. Waduh. Liburan. Ustadz Enggak liburan Syam. Ustaz. Tugas. Tugas. Kalau liburan berarti Jian harus ikut. Harus ikut. Dia kan suaminya Jihan. Iya. Tapi ikut kok. Kan Dia ikut. ikut. Iya, Ustaz. Ikut. Maaf kita lagi mau Lagi bahas. hamil loh. Iya, Kita mau Ustaz. bahas liburan apa mau jawab pertanyaan? Tahu sih ini. Ayo, baik. Tahu ya guru-guruku Ustaz Maulana, Mas Soni, Ustaz Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka subhanallah saya baca pertanyaannya, dia adalah teman dekat saya. Maka dakwah yang efektif adalah dakwah dari teman dekat. Apalagi sudah merasa seperti sahabat yang sangat dekat, bahkan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdakwalah
kata dakwah di sini berarti adalah undangan. Subhanallah Mas Sony, kalau ngundang orang yang dekat atau orang jauh? Yang dekat. Yang dekat. Iya. Maka dakwah itu kita harus dekat dulu. Subhanallah. Maka kalau dikatakan teman dekat, maka silahkan Anda dakwahi teman Anda, silahkan Anda nasihati teman Anda, silahkan Anda mengingatkan teman Anda. Justru kalau Anda tidak mengingatkan berarti Anda bukan sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati adalah memberitahukan kepada kita jikalau ada sesuatu yang berbahaya pada diri kita. Subhanallah, di seragam kamu ada ular berbisa. Maka itu bukan berarti dia menyudutkan saudaranya, tapi dia mengingatkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya di seragammu. Maka subhanallah, satu adalah berdakwah sudah benar jikalau kita sudah dekat dengan orang tersebut. Yang kedua dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka semua manusia rugi kecuali siapa? Mereka yang beriman. Apakah iman tidak cukup? Belum. Apakah iman sudah cukup? Belum. Maka subhanallah ditambah dengan amal saleh. Apakah amal saleh sudah cukup? Maka subhanallah tambah lagi dengan apa? Watawasaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Allah tidak ingin kita masuk surga sendirian. Allah menginginkan kita mengajak orang lain, minimal orang-orang terdekat dengan kita. Maka disebutkan, ucapkan yang benar dahulu, maka ingatkan dengan benar dahulu. Setelah itu apakah selesai? Tidak. Watawasaw bis sabar, harus dengan sabar mengingatkannya. Maka subhanallah, ingatkan teman dekatnya, ingatkan sahabatnya dengan sesuatu yang sabar. Yang ketiga, jikalau kita dalam berdakwah ini memiliki sesuatu misalnya takut khawatir dia tersinggung, takut khawatir dia merasa tidak enak dengan kita, maka contoh dakwahnya baginda Nabi SAW. Bagaimana Nabi berdakwah? Suatu ketika Nabi SAW menawarkan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa yang mau mengambil nasihatku? Maka di antara sahabat ada yang angkat tangan. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah satu-satunya angkat tangan yang paling fokus pada saat itu. Maka Nabi SAW memanggil Sayyidina Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, fa'akhadha biyadi. Nabi memegang tangan saya baru menasihati saya. Artinya ada dakwah dengan sentuhan. Sentuh teman kita, katakan kepadanya dengan sentuhan, bukan dengan mencaci maki. Katakan kepadanya, saya sayang kepadamu, saya khawatir kepadamu, saya khawatir engkau kena batunya sendiri. Aku takutnya engkau kena di dunia, kena juga di akhirat. Maka ingatkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang benar-benar bersahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, berarti tetap harus mengingatkan ya. Benar, harus, apalagi udah sahabatan. Jangan malah gitu. didiemin ya Ustadz ya. Benar. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Semoga terjawab ya jamaah yang ada Siap. di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya, aku mau Iya. nanya sama Ustadz Maulana. Silakan. Ada gak sih waktu yang tepat untuk kita menentukan apakah seseorang itu memang baik atau tidak? Ada. Ada. Pokoknya ada. Ada, alhamdulillah ada. Kapan Ustadz? Maksud saya sih ada. Ada setelah yang lewat ini. Ya, Ada yang mau lewat. ada yang mau lewat Ada yang mau maksudnya. lewat. Ya udah deh, kalau gitu kasih yang lewat dulu ya. Iya. Ada yang mau lewat ternyata tetap di Islam itu indah deh, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mau tahu Kirain orangnya itu ada bagaimana? sebenarnya.